Oke, Pak Jenderal. Yang terbaru ini kan ada gelar perkara khusus, katanya mereka mendapatkan undangan untuk gelar perkara, Ya. pengadu kan gitu. Nah, jadi mereka juga saya lihat ingin membawa secara terbuka kan gitu, ada media dan lain-lainnya. Nah, dan kita lihat kemarin itu diundur gelar perkara ini, Pak, bisa diundur? Apakah memang dari mereka yang memohon atau seperti apa? Ya, dari pengunduran itu pun mereka kan bilang kami siap kan itu kan. Yang mengundurkan karena Bareskrim. Padahal Bareskrim mengumumkan katanya ya diundur karena yang bersangkutan minta mau membawa bukti-bukti baru kan kayak gitu. Oh, karena jadi kemarin itu nggak jelas, Pak. Bukan karena Bareskrim yang memutuskan sepihak. Saya nggak ngerti. Karena kemarin itu ya ada postingnya si siapa tuh yang putih saya lupa. Yang Fadila kan ngomong kami siap, bukannya kami yang mengundurkan. Padahal Pak Kabar Eskrim mengumumkan ya sebelumnya itu kan dispennya itu ngomong bahwa ini akan diundur karena akan menyampaikan hal-hal yang baru atau gitu kan. Makanya diundur sampai tanggal 9 gitu. Iya. Itu ya contoh ya bahwa mereka itu dan di samping mereka sebagian ada juga kan pengacaranya kan kalau ngomong kan wah dia menerangkan bahwa ini Bareskrim melanggar hukum, makanya sudah kita laporkan ke Propam. Makanya sekarang sudah mau dikoreksi, harus pakai sidang terbuka gitu kan gitu. Kita terima kasih dari Bareskrim mau mengundang kita ataupun mau menindaklanjuti. Itu ya Pak, yang namanya gelar itu dulu itu ya, adanya gelar terbuka itu saya sarankan sejak dulu pertama kali Bareskrim ketika itu mengenai laporannya mereka itu. Kan mereka sudah manggil berapa saksi waktu 20 berapa dari UGM dan sebagainya itu kan ya. Kemudian dari dosen sana udah dicek ternyata ada, bahkan sudah pakai lapor segala itu kan itu. Akhirnya kan saya melihat kayak gitu, saya udah menduga ini pasti tidak akan cukup bukti kan. Makanya saya telepon sama Dirpidum, Dek, kalau Anda itu akan menghentikan seandainya besok tuh, Anda sebaiknya Anda gelar terbuka. Kalau enggak, Anda pasti akan dibantai. Kan taunya seminggu dia udah dinyatakan bahwa ini dibacakan oleh Bareskrim kan kayak gitu. Dihentikan kan gini atau apa lah bunyinya nggak identik. Wow, udah dibabat habis kan sama mereka tuh. Itu kan bukan otentik tapi identik. Jadi yang mereka menginginkan itu harus dinyatakan asli atau palsu gitu. Ya mereka sanggahan mereka itu dengan argumen-argumen yang bukan kewenangan daripada pengadilan. Itu gitu. Jadi gitu. Tidak tahu mereka bahwa Bareskrim itu menghentikan penyidikan karena apa? Ya karena tidak ditemukan alat bukti pidana. Ya dia nggak bisa melanjutkan ke penyidikan kan. Nah itu dianggap berat sebelah. Dan mereka tidak kurang terbuka karena nggak membuka. Saya nggak mengatakan Bareskrim itu keliru. Karena tidak mengikuti saran saya tidak. Tetapi demi transparansi karena kasus ini gede, saya sarankan terbuka. Tapi dengan tidak itu tidak salah. Tidak melanggar perkap. Nah, perkap mengenai undangan gelar terbuka itu juga saya dulu bikin ya. Perkap itu ya mengenai bagaimana kalau kita menangani kasusnya. Gelar itu ada 3 kalau saya bikin dulu. Gelar awal, gelar tengah, dengan akhir. Itu pertama kali perkap itu tak buat. Gelar pertama adalah kalau habis laporan terima laporan, pasti penyidik tim digelar kira-kira kita akan periksa siapa. Pasal apa yang akan diterapkan. Analisis gitu. Kan penyidik itu tim kan tidak satu kan. Harus pakai gelar. Gelar itu kan nggak cuma pertemuan orang-orang itu untuk membicarakan bagaimana rapat ini kelanjutannya itu kalau gelar pertama. Gelar perkara terbuka juga mereka kan katanya mau bawa orang banyak. Nah, kalau gelar terbuka itu dulu saya terapkan di dalam ketika saya di Dirpidum ya itu. Saya memang nyeleneh. Teman-teman itu nggak pernah ada yang secara terbuka seperti boleh nggak ke media juga diundang situ? Gini, kalau saya dulu gini, kalau saya menyidik itu kan saya terbuka ya. Dari pihak yang dilaporkan sama terlapor sama penasihat ahli masing-masing, sama saksi ahli masing-masing bawa, sama pengamat luar saya undang. Itulah yang namanya gelar terbuka gitu. Yang penting dua pihak itu datang supaya adil kan kita gitu. Tapi kan nggak bisa diekspos ke publik karena penyidikan. Tidak diekspos ke publik tentunya karena tidak ada untungnya kalau untuk publik. Karena kan juga nanti kan kalau seumpamanya pun diekspos tidak mempengaruhi penyelidikan yang. Tapi kalau demi untuk menunjukkan bahwa kita transparan seperti kasus Sambo kan boleh saja. Ya kayak sidang di MPR itu kan kapan wartawan boleh melihat kemudian nggak
yang itu kan nggak bisa meliput itu kayak gitu. Nah kemarin itu kan gara-gara saya tidak saran saya nggak diterima oleh Pidum kan diumumkan gitu kan. Iya. Wah mereka mencak-mencak katanya kita dikriminalisasi, nggak Baresim nggak ini Iya. itu dan sebagainya. Untungnya Pak Kapolri waktu itu kan memberikan statement, Pak. Akan kita kawal secara terbuka, nanti akan eksternal maka kita libatkan kan. Untungnya begitu, Pak. Sehingga akhirnya saya lihat Bareskrim, perkiraan saya tadinya sebenarnya nggak akan mungkin dia mau melakukan sidang gelar terbuka itu. Oke, yang terbaru ini Pak Jenderal, kita dapat berita juga katanya mereka ini melaporkan ke Bareskrim. Ya itu kan dianggap dia kan saya laporkan ke Propam karena itu melanggar kode etik dan sebagainya. Itulah ketidaktahuan itu. Pengacaranya kan ngomong menurut pasal gini. Lah yang bikin perkap itu kan saya kan, tujuan daripada perkap itu. Makanya saya katakan kemarin Dirpidum itu tidak melanggar apa-apa perkap, tidak melanggar KUHP dan sebagainya. Dia sudah pada pakemnya, hanya dia memang waktu itu tidak transparan hanya karena tidak mengundang itu, sehingga seakan-akan itu tidak melanggar apa-apa. Karena alasan mereka itu kan tidak ada penghentian penyelidikan, adanya. Ya itu istilah dia lah. Memang tidak ada penghentian penyelidikan. Buat apa dibikin penyelidikan? Uang tidak ada SPDP-nya juga nggak ada kan? Surat perintah penyelidikan juga nggak ada. Kalau penyidikan itu kan sesuai dengan hukum kan apabila memang sudah ada dugaan bukti bahwa tindak pidana. Ini kan di dalam KUHP itu Pak ya. Nah, di dalam perkapun itu kalau surat perintah penyelidikan itu nggak pakai surat perintah penyelidikan, Pak. Jadi kalau menghentikan juga nggak ada surat perintah penghentian penyelidikan. Kalau di penyidikan bukan objek pra peradilan juga. Iya, nggak bisa di pra peradilan kan itu. Makanya itu saya bilang ya itulah yang karena ketidaktahuan mereka akhirnya kan menuduh ini Bareskrim melanggar, dilaporkan ke Propam, ngomong-ngomong keluar bahwa ini nggak mau terbuka berat sebelah, tidak mempercayai lapor segala itu kan dia ketidaktahuan dia mengenai hukum gitu. Tapi kan dia gembar-gemborkan seakan mereka itu benar itu hak mereka nggak apa-apa lah. Tapi harusnya masyarakat ini tahu bahwa mereka itu tidak tahu tapi sok tahu dan kemudian ngajarin hal-hal yang salah tapi dengan gaya yang wah kayaknya bener gitu ya, sehingga ini berbahaya kalau nggak diluruskan gitu. Ya ini kemarin kan mereka minta agar tinta daripada ijazah tersebut dicek berapa tahun dikeluarkan gitu. Ini bagaimana sebenarnya? Sekarang itu ya Pak ya, itu polisi ini mau kelihatan ngeyelnya itu ya. Kalau kelihatan ngeyelnya dia dengan cara-cara yang dia tuntutkan. Dia kan harus sedikit tinta. Sekarang kalau kita balikkan kepada yang dia sarankan. Si Rismon kan mengatakan, oh saya sedikit tintanya ini dan sebagainya. Berapa usianya? Itu kan, usianya berapa gini. Sekarang dibalikkan kepada kesimpulan dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Apa yang dia bandingkan? Kan bukan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Yang dia bandingkan adalah fotokopi, di print, kemudian banding-bandingkan dengan ijazah yang asli. Gimana Pak bisa disesuaikan gitu ya hurufnya? Katanya sama kan dia, kalau hurufnya sih mungkin print out mungkin bisa kelihatan. Tapi bagaimana kalau hasil daripada print out diketahui tintanya itu dapatnya dari media sosial lagi kan? Iya kan itu foto kan, katanya. Itulah kemunafikan atau kepalsuan mereka itu mengatakan itu tadi respon usianya tintanya gini menurut berapa sekian ribu %. Tapi dia sendiri tidak pernah membuktikan dengan cara yang benar. Mungkin teknik dia itu benar, tapi metode dia itu dia menyembunyikan kecurangan metode. Kalau dalam penelitian itu ya di mana-mana pun sampel itu pasti, kalau dalam hukum sampel itu harus dicek dulu benar nggak diambil, dimanipulasi nggak. Pakai berita acara, barulah itu sah bukti itu, baru dibandingkan dengan pembandingnya itu. Nah, itu kan enggak, dia ngomong bahwa enggak di tintanya, enggak diraba dan sebagainya itu dia sendiri prakteknya kayak gitu, tapi menuduh polisi tidak dipercaya. Jadi sayangnya ya dengan ini, kalau Poejas menurut saya sih, mereka itu ingin memframing ya Pak, bahwa apa yang dikerjakan oleh aparat itu tidak benar. Yang benar adalah cara mereka. Itulah yang mereka dengung-dengungan terus sehingga akhirnya tidak terjadi kepercayaan pada aparat yang ada. Itu yang saya selama ini saya mati-matian saya belain supaya rakyat jangan sampai tergiring kayak gitu. Hanya gara-gara ingin mereka mencari pembenaran, niatnya mereka itu ya nggak mau disalahkan, tapi kemudian menggiring masyarakat tidak percaya pada hakim, tidak percaya pada aparat. Putusan di sana kan di Sleman kan digugat. Katanya belum dibuktikan kok, hakim kok mengatakan. Iya.
ya kan? Jadi itulah Pak, ujaran-ujaran provokasi yang kayak gitu tuh, kalau tidak ada orang yang menerangkan pada masyarakat, saya kasihan masyarakat yang akan tergiring oleh ilmu-ilmu yang bodoh itu, ilmu-ilmu yang sesat itu, kemudian ngomongkan ke sana dengan nada yang keras sehingga seakan-akan itu benar gitu ya. Dan kalau setiap talkshow itu tidak ada aparat yang berani bantah dia, seakan-akan kan dia hebat. Iya. Makanya kemarin saya sekali-sekali saya bentak itu kan, saya untuk menunjukkan bahwa rakyat pun bisa marah kalau dengan dia cara yang provokatif kayak gitu. Iya, ini kemarin menarik juga dan viral juga nih, Pak Arianto sampai membentak diam gitu kan. Ya, itu kenapa bisa sampai seperti itu? Saya udah 4 kali diskusi dengan dia. Iya. Dan gaya dia setiap ngomong itu membentak-bentak gitu. Oh ya? Membentak-bentak sambil menunjuk-nunjuk gitu. Nah, saya 3 kali yang lalu saya diamkan, tapi itu saya pikir ya, saya ingin menunjukkan pada publik bahwa rakyat pun akan marah kalau dianukan kayak gitu. Iya. Ya, saya ketunjukkan, saya risikonya paling saya dibully ya silakan aja, saya ngomong aja gitu. Mereka orangnya sinting kayak gitu, sekali-sekali saya pakai yang kayak sinting juga kan. Iya. Supaya tahu. Karena si Pak Tompel ini katanya juga suka ini teriak-teriak di pengadilan. Bapak lihat ya, berapa posting banyak sekali rupanya ketika dulu dia sebagai tokoh hati itu. Wah, itu lebih sadis lagi dia kalau ngomong provokatif. Iya, Bapak carilah banyak sekali Pak rekaman-rekaman bahwa kebrutalan dia kalau ngomong itu gitu. Sama semua orang pun dibentak-bentak gitu kan. Dan kayaknya semua seakan-akan mau berkelahi gitu kan gitu. Sama juga, tapi waktu di belakang itu habis itu dia ketawa-ketiwi aja. Nah, itu kan jadi acting dia situ tuh teriak-teriak kayak gitu tuh. Setelah selesai, ya Pak, sorry ya, terima kasih ya, saya mau kayak gitu. Kayak gitu Pak, kan nggak menduga kan? Iya. Orang-orang pikir kan wah kayak gitu kan gitu. Enggak Pak. Tapi saya nggak suka dengan kayak gitu tuh, apa karena dia itu kayak Sri Mulat kan, provokator kayak gitu. Tapi publik kan sudah kebawa oleh cara dia itu. Opininya ya. Provokasi kayak gitu kan. Ini yang saya hadapi, saya counter, kalau saya sih gitu. Nah, mereka ini kan juga katanya seperti kemarin dialog Rismon dengan saya itu, mereka sampai ke kepala desa Petojon gitu kan. Nah, terus mereka juga periksa KKN-nya segala macam. Dari omongan dari kepala desa katanya berubah-berubah, penjelasan ini berubah. Ya. Sebenarnya yang dilihat oleh Pak Arianto itu dari segi perspektif hukum itu, mereka ini mengujinya tidak konsisten. Nah, artinya mereka ini sebenarnya tujuannya apa gitu kalau berubah-berubah? Itu tadi seperti asumsi saya dari awal ya. Mereka itu ingin membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tujuan mereka kan gitu. Cuman cara mereka membuktikan itu di luar daripada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kalau pakai kaidah hukum yang berlaku ya Pak ya, ijazah yang palsu itu Pak, itu ijazah apa dulu? Kalau itu analog, maka teori pembuktiannya adalah dari mana sumbernya itu, dokumen-dokumen yang rekaman yang dulu siapa teman-teman alumni dan sebagainya, seperti yang sekarang itu sudah dikumpulkan oleh Barreskrim itulah gitu. Itu kalau dokumen analog ya. Tapi kalau dokumen digital gitu ya, itu pasti pakai penelitian yang seperti Pak Rismon itu katakan itu tadi, itu bahannya apa, ketuaannya daripada tintanya apa, terus model-model yang waktu itu saat itu apa hurufnya gitu. Itu hanya bisa dipakai untuk kajian digital untuk membandingkan apakah ini sesuai dengan ini pada tahunnya apa tidak gitu ya. Yang pakai forensiknya di situ gitu. Tetapi kalau untuk yang pembuktian yang analog ini tadi, cukup dari sumbernya, kemudian data-data yang mendukung dan sebagainya itu ada. Nah, ketika kemarin Barreskrim sudah menggunakan itu, kan ditangkal sama dia kan. Iya. Rismon pakai itu, Barreskrim menambahi dengan yang pakai data forensik kan itu. Kalau saya katakan sebenarnya tidak perlu itu, tapi itu pun masih dibantah bahwa forensiknya kan itu identik bukan otentik gitu. Itu kan menunjukkan ketidaktahuan dia Pak, nilai daripada alat bukti. Nah sekarang ya begitu ijazah ini sudah mentok, dia pindah ke skripsi. Yang dia cari kan bukti-bukti fakta di lapangan. Tapi fakta yang di lapangan itu tadi dia didasarkan oleh asumsi, bukan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang bukan saksi itu yang dia angkat untuk menjadikan alat bukti.
Yang saya pikir kan seperti contoh aja tuh, ini mosok tahun segini ini Pak, berarti tahun segini kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi pakai teori-teori kemungkinan itu mereka gembar-gemborkan, mestinya ya Pak, bukti-bukti yang mereka untuk mendukung bahwa ini apa itu skripsinya nggak benar, itu mestinya mereka bawa kasih ke penyidik Pak. Kalau memang dia memang itu menganggap itu apa alat bukti yang kuat gitu ya. Apapun temuan itu Pak, termasuk cerita si Bentor segala itu mestinya dia kumpulkan, kasihkan ke penyidik. Penyidik nanti akan diberkas. Kan itu nanti akan muncul di peradilan. Itu yang mestinya mereka akan kerjakan. Tapi karena ketidaktahuan mereka justru cuma mengumbar yang di lapangan itu, justru kelihatan bahwa saksinya kan bisa dinilai. Pak Peter aja katakan itu kan, kalau saksi mereka itu bobotnya kan dibawa ke pengadilan kan nol itu. Katanya gitu. Katanya kan itu kan bukan saksi kan. Selalu kalau saksi di pengadilan dia panggil hakim kan, apa yang Bapak dengar, apa yang dengar ketahui, disumpah lagi kan, cuma gitu doang. Walaupun katanya dia ini laris diundang di TV loh. Makanya itu strategi mereka itu laris di media. Memang iya pasti, karena bagi orang-orang yang nggak tahu ya itu, wah ini karena kehebatannya dia ini, fakta-fakta itu yang diumbar kan kejujuran kan gitu. Kalau Roy kan ngomongnya kejujuran, tapi kebohongan dia ditutupin. Saya dia bohong-bohong itu, tapi kejujuran, kemanusiaan, hak asasi yang diangkat kayak gitu. Ini terkait dengan legal standing Pak Jenderal. Jadi kan ada kemarin juga selain Pak Jokowi 5 orang lagi melaporkan ke polisi. Nah terus dari tim kuasa hukumnya mengatakan ini mereka tidak memiliki legal standing gitu terhadap laporan mereka gitu. Walaupun mereka juga ada yang lumas, ada yang LP gitu. Ini pendapat Pak Jenderal seperti apa? Nanti akan kita simak di segmen 3.